Saya tuh kalau dapat apa-apa saya itu dengan papa disuruh tuh ceplas-ceplos. Saya nggak mau pakai formalitas enggak dengan papa. Tahun 83 saya dapat rahasia ayat ini. Saya berkata, papa, kenapa papa nggak beri batas? Apa saja yang direncanakan manusia, kecuali maling, perampok, misalnya pemerkosa, pembunuh. Ngerti maksud saya? Karena ayat ini tidak terbatas. Pokoknya manusia, asal bukan kucing saja, ingat itu. Pokoknya manusia. Saudara, ngeri sekali. Lihat minggu terakhir ini Palembang, Pekanbaru, Jambi ribut karena seorang dokter dibunuh oleh pacarnya sendiri. Gila memang Irwan itu. Nah, termasuk dia juga menggenapi ayat ini. Apa saja yang direncanakan manusia, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Renungkan, saudara. Merencanalah. Ngerti sekarang? Inilah sumber asal usul pusat kesuksesan manusia di otak kecilnya sih, merencana. Roh Kudus pasti akan menolong setiap kita. Menurut ayat ini seharusnya gak ada orang Kristen bodoh, gak ada orang Kristen miskin. Katakan amin. Menurut ayat ini tidak ada. Asal kita mau merencana saja. Saya lanjutkan. Nah, untuk bisa merencana diperlukan rasa aman dalam hidup. Ada kedamaian yang luar biasa. Yesaya 9 ayat 5. Gak usah dibuka, saudara-saudara saja, itu ayat terkenal. Masih ingat? Ada 5 nama Yesus yang disebutkan orang. Masih ingat nama pertamanya apa? Ayo, nama pertamanya apa? Penasihat ajaib. Mengapa nama pertamanya itu penasihat ajaib? Karena orang perlu rasa aman. Maka penasihat itu akan memberi orang rasa aman dalam hidup. Kalau nasihatnya tepat. Mengapa orang-orang itu perlu tuntunan, perlu arah? Dialah penasihat ajaib. Orang yang punya seorang penasihat. Maka itu di Indonesia kita lihat para pejabat pasti punya penasihat spiritual. Pernah dengar kata itu? Itu nama kerennya dukun sebetulnya. Atau cuma dikasih nama penasihat spiritual, dukun aja kok penasihat spiritual. Semua pejabat di Indonesia pasti punya orang itu. Karena buat pejabat-pejabat itu, kalau dia sudah ketemu penasihat spiritualnya dan dia dengar, itu rasa amannya timbul. Yesaya pasal 2 ayat 2 sampai 4. Sama dikatakan begitu. Bangsa-bangsa akan datang ke Yerusalem untuk minta nasihat, untuk minta pengajaran. Nah, menurut ayat itu seharusnya gereja jadi penasihat dunia ini. Harusnya begitu. Kalau ada apa-apa, gereja harus tampil. Gereja harus tampil, memberi jawaban kepada dunia. Itu Yesaya 2. Nah, semua itu dimulai dari rumah. Apa hubungannya? Mari kita lihat. Saudara, aktivitas kita yang di luar, di kantor, di kampus, di perusahaan, di mana saja, itu selalu dimulai dari rumah. Malam kita tidur, pagi kita bangun, lalu kita pergi ke tanggung jawab kita, bukan? Nah, dari sebelum tidur sampai tidur, di rumah masing-masing ada kedamaian tidak? Renungkan ini. Apabila dari rumah itu gak ada kedamaian, percayalah, semua orang yang keluar dari rumah yang suka ribut tidak akan menghasilkan apa-apa yang baik sepanjang hari dia hidup. Kira-kira ya atau tidak? Kenapa tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik? Karena gak ada damai, gak ada ketenangan dalam hidupnya. Mulai dari anak-anak. Misalnya sekian tahun ini anak itu ranking terus
kecerdasannya, kepandaiannya luar biasa. Tiba-tiba suatu hari terjadi sesuatu dalam hidup kedua orang tuanya, ayah ibunya. Mulai ribut. Sejak hari itu hampir tiap malam, atau 2 malam sekali, atau seminggu 3 kali, pokoknya ribut. Anak itu jadi gak tenang. Berapapun kecerdasannya, IQ-nya, kalau papa mama suka ribut waktu dia tidur, teriak, banting pintu, 2 orang ini bertengkar, membuat anak-anak itu gak akan tenang hidupnya. Jawab iya atau tidak? Akan terganggu. Begitu pula suami istri itu. Besok pagi harus kerja karena tanggung jawab, tapi semalam gak tidur baik karena pertengkaran itu tadi. Seisi rumah akan kacau semua. Ngerti contoh ini saudara? Maka itu kedamaian itu adalah mutlak orang harus miliki. Rasa tenang dalam hidup. Yesaya 48 mulai ayat yang ke-17. Hebat sekali Bapak kita berfirman. Beginilah firman Yahweh penebusmu yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Saya percaya semua kita sebagai anak-anak Tuhan pasti kenal Dia itu penyembuh, Dia itu pokok anggur yang benar, Dia itu penjunan, Dia itu gembala yang baik, Dia itu penghibur, Dia itu pemberi berkat. Betul? Dan banyak nama-nama yang lain yang Papa kita punya. Pernahkah saudara menyadari ada 2 lagi yang ada dalam diri Papa kita? Dikatakan Dia itu pengajar dan penuntun. Garis bawah itu. Dia itu pengajar dan penuntun. Bukan cuma penyembuh, bukan cuma penolong, bukan cuma pemberi berkat, bukan hanya pokok anggur yang benar, gembala yang baik, bukan. Pengajar dan penuntun. Maka Dia berkata, akulah Yahweh Tuhanmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Coba perhatikan. Berarti bisa tidak kita tidak mau mendengar apa yang diajarkan? Bisa tidak kita tidak mau mengikuti jalan yang Dia harus tunjukkan? Jawabannya gimana? Bisa tidak? Bisa. Bagaimana kita pilih? Ayat 18. Saya suka kata pertama di ayat ini. Apa kata pertamanya? Sekiranya. Coba renungkan. Kata sekiranya itu menunjukkan dipaksa atau terserah. Ayo coba jawab, dipaksa atau terserah? Terserah kita. Papa kita itu seperti ini, Dia nggak pernah paksa kita. Terserah. Sekiranya. Hebat sekali. Sekiranya apa? Sekiranya engkau memperhatikan apanya Dia. Ayo baca, apanya Dia yang kita harus perhatikan. Sekiranya kita memperhatikan apanya? Perintah-perintahnya. Maka akibat pertama, maka apa? Damai sejahteramu, kedamaianmu, ketenanganmu, kebahagiaanmu, rasa amanmu akan seperti sungai tidak pernah kering. Saya beri contoh kecil saja. Apa yang muncul di perasaan 2 orang ini? Lagi naik motor, yang satu sadar betul bahwa SIM-nya ada, STNK ada, helmnya ada, lampunya semuanya normal. Tapi yang kedua ini sama-sama naik motor, helmnya nggak standar, dia lupa bawa SIM, dan ada yang lain lagi. Nah, kalau 2 orang ini berjalan, tiba-tiba di depan sana ada polisi lagi sweeping. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Mana yang punya rasa aman, yang lengkap, tenang betul, dia nggak panik sama sekali. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah,
maka damai sejahteramu, rasa aman itu ada.